Oke, saudara, untuk 2 hari ke depan akan saudara kerjakan ini, yaitu kalau saya menggunakan sampelnya yang udah ada, yaitu hal yang berkaitan dengan praktek pengelolaan suatu database. Oke, baik, kita langsung mulai saja berkaitan dengan materi kita hari ini yang akan saudara kerjakan dalam 2 hari ke depan, hari ini sama besok, karena satu hari lagi adalah jadwalnya pelaksanaan UAS. Nah, yang akan diujikan itu nantinya adalah mulai proses dari pembuatan atau menyusun struktur tabel hingga mengujinya dengan menggunakan software. Jadi saya membuat sampel kasusnya yang sederhana saja supaya dapat diselesaikan dalam kurun waktu selama 2 jam. Nah, untuk pengujian pada hari ini kita menggunakan softwarenya adalah Microsoft Access untuk mengujinya, dan ini yang akan saudara uji nanti dan cobakan. Di sini sudah ada panduannya, modulnya sudah saya upload ke dalam Google Classroom. Ini panduannya cukup detail, ini saya lihat di sini jelas. Jadi tahapan-tahapan ini dikerjakan tapi mulai dari halaman 16 tadi. Nah, ini software juga saudara tunjuknya juga sudah ada, apakah perlu dikonfigurasi juga sudah ada semuanya. Terus cuma diikuti aja, ikuti tahap-tahap itu, hasilnya nampak nanti relasinya seperti apa. Kemudian diujilah dengan query, ini query-nya. Jadi berdasarkan relasi-relasi itu diuji dengan query-query. Jadi query-nya sebaiknya diuji dengan script saja. Nanti silakan dicoba saja dulu persis seperti ini sampai halaman yang sampai mana tadi saya tambahkan. Nah, eh, saya lihat dulu kondisinya dalam 2 hari ke depan. Kalau misalnya ini mampu saudara kerjakan dengan baik, maka ini saja yang bisa saya jadikan sebagai hal yang dikerjakan puas, artinya dan diizin dari sekarang. Kalau tidak, nanti itu saya harus persiapkan soal. Jadi halaman terakhirnya ini adalah sampai halaman berapa ini? Nanti sampai halaman ini ya, sampai setidaknya sampai halaman eh, ini halaman 42. Jadi tahapan-tahapan itu diuraikan saja, diikuti saja, dan dilalui saja sebagaimana mestinya. Nanti langsung otomatis ia akan menyesuaikan. Nah, pada hari ini saya langsung saja mencobakan memberikan contoh saja bagaimana saudara mengerjakannya nanti supaya lebih mudah. Oh ya, sambil saya berpindah screen, di message sudah saya taruh linknya absen. Jadi silakan langsung boleh diangsur mengisi absen, karena begitu presentasi ini berakhir, absennya akan saya langsung ambil. Nah, silakan di dalam message ada itu. Saya ini sekali lagi lah, saya paste sekali lagi biar kelihatan di link absennya. Silakan cek di message atau di chat boxnya, boleh langsung isi. Oke, kita langsung mulai di sini. Nah, lazimnya kita memulai itu adalah tentu dengan membuat database yang kosong. Nah, tahapannya ini, nanti juga bisa dicek pada video karena sesi ini juga saya rekam. New berarti new, saudara membuat database-nya. Kalau defaultnya nama foldernya itu, sorry, ini nggak kelihatan kayaknya nih, ganti dulu tayangan saya. Oke. Nah, jadi defaultnya itu adalah
Di foldernya user, kemudian subfoldernya Edward, dalam foldernya lagi dokumen, baru nanti ada nama database-nya adalah database 1. Nah, kalau Anda memindahkan, tinggal diklik tombol untuk memindahkan. Nah, saya mau cek dulu apakah bisa tampil di layar Anda tampilan Universal Access ini. Silakan dijawab bagi yang lihat, silakan. Jelas, Pak. Jelas, oke ya. Oke, lanjut. Jadi sekarang saya ambil contoh yang berhubungan dengan mahasiswa saja. Saya buat nama database-nya adalah akademik. Akademik Trip. Oke. Jadi saya nggak pindahkan folder, langsung saya ketik nama database. Jadi itu adalah nama database. Nama database-nya adalah akademik. Nah, sekarang defaultnya sudah ada satu buah tabel. Nah, sorry, akademik. Berarti sekarang saya mesti membuat klik dulu. Apa yang diklik? Yang diklik itu adalah create table. Kalau pilihannya cukup banyak di sini, tersedia ada template pun ada sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka dengan tabel desain ini. Jadi saya buat tabel yang pertama itu adalah tabel mahasiswa. Nah, isinya name, tipe datanya kalau di MySQL namanya varchar, kalau di sini teks. Nah, ini mahasiswa itu size-nya itu 13 karakter. Kemudian nama, kemudian tipe datanya juga teks, size-nya 255, kegedean 25 saja. Kemudian jenis kelamin, kemudian tipenya teks. Ini satu digit aja yang disimpan buat keterangan di sini. Yang bisa masuk itu hanya laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat lahir, kemudian fintech, ini saya buat juga 35 lah alamat gitu. Nah, kemudian alamat teks ini saya buat 25. Ini sudah. Jangan lupa kasih kunci gitu, ini pribadi kunci, otomatis. Nah, sekarang baru kita simpan beri namanya adalah mahasiswa. Kita terciptalah tabel mahasiswa. Oke, ada tabel masuk. Oke, kemudian selanjutnya kita buat tabel kedua. Berarti create lagi tabel lagi. Tabelnya adalah tabel mata kuliah. Berarti kode MTK, kode mata kuliah. Saya buatnya kodenya adalah teks. Size-nya saya buat aja di sini misal 5. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah. Kemudian teks 25. SKS-nya karena bakal dijumlahkan nanti saya pakai number. Nah, ini long integer kegedean ubah menjadi yang kecil saja baik. Ini cukup. Tapi untuk fill mata kuliah, kunci primernya adalah kode mata kuliah. Klik aja di sini, kemudian klik gambar kunci. Simpan namanya adalah mata kuliah. Nah, bentar. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tabel dosen. Create tabel. Berarti dosen punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Teks. Nah, ini lebarnya sebanyak 6. Nama dosen. Teks 25. Nah, kemudian bidang ilmu, dari teks tabel ini juga 25. Kemudian usia, atau di sini number, size-nya adalah 40 byte. Integer kegedean, integer itu 36.000 sekian gitu. Sedangkan byte itu aja sampai 255 gitu. Nah, ini boleh ditambah sesuai keperluan. Jadi semakin banyak semakin lengkap petanya. Bidang ilmu, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kemudian status perkawinan, jumlah anak,
Kemudian kalau dia sertifikasinya dan segala macam boleh tambah. Sekarang karena cuma itu perlunya saja, saya buat jadi lengkap sheet aja yang perlu. Jadi eh, tujuan saya apa? Untuk menghemat waktu aja sebenarnya sih. Simpan, berarti ini tabelnya adalah dosen. Nah kemudian udah tiga nih, tiga tabel. Tiga tabel, tabel yang terakhir tabel nilai, berarti kunci-kunci prima itu bergabung semuanya. Jadi yang pertama ada nomor mahasiswa, NIM. Kemudian tipe datanya, ini yang nggak boleh ini nggak bersalah mahasiswa NIM. Tadi teks lebarnya 13, berarti saya persis membuatnya 13, jangan sampai beda tipe data maupun ukuran. Yang kedua, dari tabel mata kuliah saya ambil fieldnya adalah kode MTK, field size-nya 5. Kode MTK, tipenya teks, size-nya 5. Berikutnya dosen tadi NIDN, dosen NIDN 6 ya, 6 NIDN teks punya 6. Nah kemudian terakhir nilai huruf. Kemudian ini kan nilai huruf cuma satu karakter, teks satu, A B C D E itu nilainya kan. Jadi kalau misalnya ada pilihan A plus, B plus misalnya, A minus dan segala macam, ya berarti dua karakter. Jadi itu berubah dua karakter. Nah sekarang saya simpan, ini saya simpan dengan nama nilai. Udah selesai lah tabelnya. Nah sekarang saya baru beraktivitas dengan query. Ini kalau dia lama karena setnya banyak aplikasi yang lagi jalan. Oke, jadi di sini dia nanya apakah mau pakai kunci primer? Enggak, karena di sini adalah tabel transaksi, nggak perlu ada kunci primer. Duplikat kita gimana? Kan yang duplikat ini aja pada mata kuliah NDN. Nah, jadi ini nggak perlu ada kunci, berarti mau aja. Namanya adalah nilai. Nah kemudian kita tinggal susun bentuk relasi dari tabel tersebut. Jadi di sini saya bisa menyusun sebuah query. Ini kan ada 4 tabel nih, kita susunlah sebuah query. Query design, tapi ini saya masukkan semua nih. Nah, masukkan tabel dosen add, mahasiswa add, mata kuliah add, nilai add. Oke. Tuh. Kemudian nilai yang saya tetapkan ini. Lihat ini apa dari dosen ini kalau itu NIDN. Oke. Jadi seperti itu ya, tinggal tarik aja. Oke. Sehingga dia sudah memiliki relasi masing-masing. Ini arealnya penting untuk posisi data ini. Nah, jadi sudah kelihatan ya, dari mahasiswa diwakili oleh NIM, di mata kuliah diwakili oleh ketua mata kuliah. Kalau di sini dia kunci primer semua nih. Kalau dia di sini itu kunci tamu semua, NIM kunci tamu dari sini. Kalau di mata kuliah kunci tamu dari mata kuliah. Kemudian NIDN kunci tamu dari dosen. Nah, ini baru huruf. Sehingga satu nilai huruf itu baru bisa bernilai kalau nilai ini sudah terisi semua. Jelas siapa mahasiswanya, apa yang diambilnya, kemudian siapa dosen yang memberikan, baru dia dapat sebuah nilai, baru jelas. Jadi kalau misalnya ada nilainya, nggak misalnya A gitu, A untuk apa? Untuk nilai apa mata kuliah, itu ada kode mata kuliahnya. Tanya lagi, kalau baru tahu mata kuliahnya, itu harus tahu ini nilainya siapa, gitu. Jelas siapa mahasiswanya. Kemudian sampai nanti siapa dosen yang memberikan. Oke, jadi
Cara ringkas seperti itu. Nah, sehingga nanti Anda sudah bisa beraktivitas dengan query. Jadi, gunakanlah pengetahuan yang pernah Anda dapatkan dulu di pilihan view ini, SQL view ini, dan dengan sebenarnya sudah ada nih semuanya. Nah, kalau saya lebih suka ini, gunakan fitur ini, saya mau menampilkan data mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Nah, kalau saya seleksi ini sudah tampil datanya. Oke, nggak mau karena ini lebih terbuka nih. Tunggu semua. Tuh, close, close, kita close all lagi ya. Nanti kalau udah simpan nanti saya kembali lagi di sini, create. Di sini create, query design, misalnya itu aja, scale view. Nah, saya select, ambil seluruh field from mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa, langsung kita lakukan run. Ini kenapa ini belum ada data sih, belum ada. Kalau ada data ini tampil. Nah, kalau merelasikan semua itu gimana cara merelasikannya? Jadi semua syarat itu harus dipenuhi lagi. Hanya Anda menampilkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa, dan nilai hurufnya apa. Nanti harus jelas sumbernya bagaimana. Jadi cara seperti inilah yang nanti akan Anda kerjakan. Nah, sebenarnya sesi ini hanya menghangat-hangatkan kembali atau mengulang-ulang kembali bagi Anda yang belum tahu cara beroperasi awal bagian itu. Mungkin Anda pernah menekan proses tapi tidak masuk menjamah sampai ke level ini. Sebenarnya kalau Anda mau berkreasi banyak banget yang bisa dieksplorasi di sini. Misalnya mau buat formulir untuk menginput data mahasiswa, bisa aja langsung aja secara cepat. Apa yang mau dibuat, ya langsung aja dibuat form, misalnya form pengisian data. Kan ini itu lama. Misalnya create, saya buat di sini form design. Create form wizard. Tetap form wizard masukkan semua. Next, next saja, next saja. Sudah selesai, tinggal diisi data, langsung diisi in follow view. Kalau penuh dia berhenti memang misalnya jadi terlahir Pekanbaru, alamat jalan ini, dah sudah kedua tuh. Kalau kita cek apakah sudah masuk, sudah masuk, tidak ada. Jadi sebenarnya bisa dengan mudah kita berkreasi di sini. Dan dari modul yang saya tampilkan tadi, kalau benar-benar dikerjakan itu nggak lebih dari selama 45 menit mengerjakannya. Kelihatannya aja modulnya halamannya banyak, tapi itu kan hanya langkah-langkah saja. Jadi mudah gitu ya. Jadi sekarang giliran Anda, silakan dimulai. Dan sesi ini setelah saya akhiri juga mempertimbangkan ukuran videonya, durasinya nanti kelamaan. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa isi absen sebelum Anda left dari forum ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.